kami akan mempraktekkan cara membangun jaringan di 2 lokasi. Pesta ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut, kiraja jumping saman Brembo and saman Brembo. I like to move it, you like top top like 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 top like. Oke guys, di sini kita akan melakukan pemasangan safety yang dibawakan oleh saya Rahmati Pitaloka dan rekan saya Aini Salsabila. Pegang tali bahu, shoulder strap, dan masukkan tangan satu persatu ke dalam tali. Pastikan dering berada di bagian belakang badan Anda, tepatnya di bagian punggung antara tulang belikan. Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making the right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to Tarik dan kencangkan tali kaki leg strap, lalu pasangkan atau hubungkan pada piker. Why'd you only call when you're high? And you're starting to ball me, baby. Why'd you only call me when you're high?
tali penolong pada safety ini di bagian belakang kita agar kita jatuh, kita tidak mengalami patah tulang dan kita selamat. Jika kita taruh di bawah lengan kita, akibatnya juga sangat fatal jika kita terjatuh. Itulah pemasangan safety dari kami berdua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita naik ke atas tower dengan cara seperti ini. Pengaman yang berbentuk tali pada safety kita pasang pada setiap tangga yang kita lewati agar kita aman. Pada saat kita sudah sampai ke atas tower, kita pasang pengaman tali pada tiang tower lalu kita ikat 2 kali agar kuat. Kemudian kita lihat tali badai pada tiang dan ikat sekuatnya dan kita turunkan ke bawah. Yang pertama dinaikkan yaitu lead beam, MS dan kabelan, lalu tali pengikat yang di atas tower, dan yang terakhir yaitu bambu. Di sini kita memasang alat lead beam pada bambu seperti ini. Kemudian kita kuatkan dengan menggunakan obeng. Kabelan sudah terpasang pada alat, lalu kita luruskan. Lalu kita ikat tiangnya dengan kuat menggunakan simpul jangkar dan kita lilitkan ke besi tower agar tiangnya kuat dan tidak jatuh. Selanjutnya kita mencari arah yang lurus ke kampus 2 menggunakan Google Maps dan pastikan bambu sudah lurus dan mengarah ke kampus 2. Kabelan kita turunkan ke bawah dan pertama kita pasang PoE, alat lead beam dan juga kabelan untuk kita hubungkan ke laptop.
kita masuk kontrol panel untuk memasukkan IP pada laptop. Kemudian kita masuk room untuk menyetel alat LED beam ini. Ketik 192.168.1.20. Setelah muncul tampilan login, kita isi username dan password. Di sini alat yang kita gunakan kita reset dulu ya guys, dikarenakan alat yang kita gunakan sudah digunakan oleh kelompok sebelumnya. Kita login ulang dengan username dan password. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik wireless. Di sini kita mengubah modenya menjadi access point. Dan kita ubah SSID-nya dengan nama kelompok kita, yaitu kelompok 2. Sertakan juga nama kelas kita ya guys. Dan di sini kita klik auto, lalu ganti dengan 5.800. Setelah itu kita klik sana. Kemudian kita mengubah passwordnya menjadi yang tadinya admin
menjadi admin 123 dan passwordnya jangan sampai dilupa. Kemudian kita klik apply dan settingan kita di alat LED beam yang pertama selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita memasang kabel fiber optik yang gunanya kabel fiber optik ini untuk mengalirkan jaringan dari jaringan TKJ ke light beam yang berada di atas tower. Ikuti langkah-langkah seperti yang ada di video ya guys untuk memasang alat-alat yang digunakan untuk penyambungan kabel fiber optik. Kemudian kita pasangkan ujung kabel fiber optik ke HTB, begitupun dengan kabel Ethernetnya. Terlebih dahulu, kita menyetel kabel fiber optik sebelum dihubungkan ke alat. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi terhadap kabel fiber optik ini. Pertama-tama yang saya lakukan adalah masuk ke control panel untuk menghapus IP yang terdapat pada laptop. Kabel yang kita punya bagus dan pemasangan alat-alat yang kita lakukan tadi benar, otomatis ketika IP dihapus akan muncul tampilan login seperti ini. Jika kita masih ragu apakah kabel fiber optik kita menyalurkan jaringan atau tidaknya, kita masuk ke Chrome. Ketik 10.10.10.1, kemudian kita enter. Jika muncul tampilan login seperti ini, berarti settingan kita pada kabel fiber optik ini berhasil. Setelah kabel fiber optik tadi kita setting, kemudian kita mengalirkan jaringan dari kabel fiber optik ke alat dengan menggunakan PoE. Kabel dari fiber optik kita sambungkan ke HTB. Kita pasangkan kabel LAN ke HTB dan kabel LAN dari HTB kita colokkan ke PoE yang bertuliskan LAN, dan kabel dari light beam kita colokkan ke PoE yang bertuliskan PoE. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Ayah tuh santri, perempuan banyak muda, anak banyak juga, jangan tutup mata. Putusi dari Allah, masa bodoh gak mau. Kemudian kita ikat bambu dengan kawat dan memasang kawat panjang sebagai
penguat untuk didirikan kawat yang kita pasang berjumlah 3 agar fittingnya nanti seimbang. Sebelum pasang alat ke bambu, kita pasang kabelan pada alat, kemudian kita perbaiki alat agar lurus, lalu kita tutup. Selanjutnya kita pasang alat fitting pada bambu, kemudian kita kuatkan dengan obeng. Jangan lupa kabelan pada alat kita ikat pada bambu agar tidak lepas pada saat ditarik. Ketika alat sudah dipasang, kita dirikan tiang. Kemudian kita ikat tiang dengan kayu yang sudah ada, tancapkan dan diikat dengan kawat, diikat dengan kuat agar tiangnya tidak jatuh.
Sekarang kita menarik arah dari kampus 2 ke kampus 1 menggunakan Google Maps agar bambu yang kita pasang lurus dengan yang ada di kampus 1. Pastikan bambu lurus mengarah ke kampus 1. Ketika bambunya sudah berdiri tegap, maka kita pasang jarum keras di 3 sisi. Di sini saya akan melakukan setting alat LED beam mode station. Kita masuk kontrol panel untuk memasukkan IP pada laptop. Kemudian kita masuk Chrome untuk menyetel LED beam ini. Ketik 192.168.1.20, kemudian enter. Di sini alat yang kita gunakan kita reset dulu, dikarenakan alat yang kita gunakan sudah digunakan oleh kelompok sebelumnya. Setelah kita reset, kita setting alatnya. Nah, di sini kita mengubah modenya sebagai mode station dan kita ubah SSID-nya dengan nama kelompok kita, yaitu kelompok 2. Sertakan juga nama kelas kita. Setelah itu kita klik select, kemudian kita klik nama kelompok kita, karena jaringan yang akan kita gunakan adalah jaringan yang kita buat di kampus 1. Kemudian kita log to up. Dirasa settingan kita cukup, kita apply dan kita cek. Kemudian kita mengubah passwordnya menjadi tadinya admin menjadi admin 123. Jangan dilupa sandinya.
supply dan settingan kita di alat lead beam selesai. Oke guys, jadi di sini teman kita melakukan pemutaran bambu. Kita menggantikannya guys. Kita longgarkan sedikit kawat yang ada di bambu. Kemudian kita memutar bambu sedikit demi sedikit untuk mencari sinyal yang bagus. Di sini saya akan melihat sinyal yang dikeluarkan oleh lead beam tersebut. Sinyal yang didapatkan pada lead beam harus di bawah 90 ya guys, atau paling rendah 70.
kita putar juga bambu yang berada di kampus 1. Setelah kita mendapatkan sinyal yang bagus, kita melakukan konfigurasi TP-Link. Ini dia arah yang kita dapatkan. Kau diwir berem-berem jawar hayam panon coklat kopi susu. Pertama, kita pasang alat TP-Link pada colokan listrik. Kemudian kita pasang kabelan pada port TP-Link. Kabel pada lead beam kita pasangkan pada port 1. Dan kita hubungkan pada laptop. Lalu kita masuk ke Chrome, lalu kita panggil IP alat TP-Link yaitu 192.168.0.1. Pada tampilan ini kita masukkan username-nya yaitu admin, passwordnya juga admin. Kemudian kita masuk ke Quick Setup. Dan pilih wireless router, lalu next kita klik save. Lalu kita masuk ke network dan kita ubah menjadi static IP. Atur IP-nya seperti yang ada di video ya guys.
Kemudian kita klik wirelessnya yaitu enable dan kita ganti name-nya menjadi nama kelompok kita yaitu 11 TKJB kelompok 2. Kemudian kita ganti passwordnya di wireless security. Kita ubah menjadi 12345678 agar mudah diingat ya. Kemudian kita save. Setelah konfigurasi tadi, kita pindah kabel ke PoE. Kabel yang berada di laptop kita pindahkan ke PoE yang bertuliskan LAN dan kabel satunya kita pindahkan ke WAN. Kemudian kabel dari alat light beam kita pindahkan ke PoE yang bertuliskan PoE. Setelah kabel dipindah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Artinya konfigurasi kita berhasil. Jika kita sudah berhasil melakukan konfigurasi, kita mengetes jaringan kita di speed test. Kita akan melakukan pengetesan jaringan kali ya guys, untuk melihat apakah jaringan kita bagus atau tidaknya. Kecepatan yang pertama kita dapatkan yaitu 26.5 Mbps download dan 1.98 Mbps unggahan. Kecepatan yang kedua kurang bagus ya guys, karena kita mendapatkan 6.99 Mbps. Kecepatan yang ketiga lumayan bagus, kita uji lagi untuk mendapatkan kecepatan internet yang lebih bagus lagi. Ternyata kecepatan yang bagus ada pada kecepatan yang pertama ya,